Baik, waktu kehamilan trimester pertama ada rasa mengidam tidak? Iya ada, dari 1 sampai ke 3 bulan itu ada suka pengen sesuatu secara tiba-tiba, dan kalau misalnya nggak keturutan itu juga suka menghilang gitu secara tiba-tiba. Oke. Lalu pas ibu mengidam, apa yang dilakukan oleh suami atau keluarga untuk memenuhi ngidamnya ibu itu? Biasanya kalau misalnya ya untuk berkeinginan untuk misalnya makanan gitu ya pasti segera dicariin gitu, dicariin siapa yang saat itu bersedia gitu, siapapun sih biasanya sih siaga. Lalu selanjutnya pas kayak ibu nih melihat sesuatu yang jelek, biasanya kan ibu-ibu hamil tuh pasti kayak ngomongnya amit-amit gitu. Ibu pernah begitu nggak? Iya pernah, Itu alasannya kenapa? katanya takutnya nanti terjadi sama janinnya gitu. Terus pernah selama hamil itu kayak suka bawa lidi gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, enggak. Lalu selanjutnya make gunting kecil mungkin ditaruh di kantong atau di apa? Nggak pernah. Itu apa alasannya? Kenapa ditaruh gunting kecil? Nggak tahu ya alasannya, cuma dibawa aja sih, memang katanya untuk jaga-jaga gitu, jaga-jaga janin aja. Oke. Oke, selanjutnya kalau makan itu pakai piring kecil, katanya biar janinnya juga kecil gitu, biar pas lahiran gampang. Ya ada sih kayak gitu, dengar-dengar tapi saya nggak pernah praktek ya. Berarti cuma dengar doang ya. Lalu pas hamil dilarang buat keluar malam. Iya, itu kan demi keamanan juga ya, memang nggak boleh juga ya dalam Islam ya, kalau habis maghrib gitu atau sudah sholat itu kan nggak bagus ya, apalagi kita lagi hamil. Iya. Selanjutnya pantangan nggak boleh makan nanas atau pisang karena katanya bisa menggugurin bayi, itu pernah nggak? Pernah dengar atau pernah makan gitu? Mungkin iya pernah ngerasain langsung. Saya dengar pernah gitu, tapi saya pernah makan nanas gitu saat lagi hamil muda gitu, saking kepengen gitu ya. Pernah sih, tapi alhamdulillah aman-aman aja sih, nggak kenapa-kenapa gitu. Yang penting kan masih dalam batas wajar ya, cuma sekedar icip, cuma obat pengen aja gitu. Terus selanjutnya tidak boleh minum es. Ya itu pernah tuh, katanya takut anaknya itu gede gitu ya di dalam tuh ya, maksudnya takut mempersulit kelahiran gitu. Tapi memang enggak sih kalau es mah. Maksudnya pernah dengar tapi nggak dilakuin. Pernah dengar tapi memang nggak pernah minum es gitu ya selama hamil. Terus pernah ini tidak boleh menggaruk perut. Ya itu pernah juga tuh, katanya takutnya ada kayak apa sih namanya tuh, guratan gitu bekas tangan kita itu, jadi ke perut itu kayak rusak gitu ya. Berarti pernah juga dilakuin gitu ya, maksudnya Iya. nggak menggaruk perut. Iya jadi pernah, karena selalu kalau lagi hamil itu kan pastinya kan gatal kan, jadi digaruk gitu pernah sih. Oke, selanjutnya tidak boleh melilit tali, handuk atau kain di leher. Katanya takut tali pusarnya, ari-arinya tuh keikat di leher bayinya. Iya tapi nggak pernah dengar sih ini. Nggak pernah dengar. Berarti selanjutnya tidak boleh membunuh binatang. Ya itu ya salah satunya, kayak nggak boleh potong ayam, suaminya ya Iya. itu katanya. Tapi suami ibu berarti pas selama hamil itu nggak pernah. Suaminya tidak boleh menyembelih atau mancing. Iya itu nggak pernah juga dilakukan. Pernah dengar tapi memang kita juga nggak pernah melakukan. Tidak boleh diam di pintu. Iya itu juga iya, dan pernah dilakukan juga, dengar juga iya, tapi kita melakukan tidak pernah melakukannya juga, soalnya katanya mempersulit itu untuk janin akan lahir pada saat lahiran. Tapi nggak pernah dilakuin ya. Nggak pernah. Oke, terus tidak boleh menyiapkan perlengkapan bayi karena masih di awal-awal. Iya ya itu memang nggak boleh ya, mengembangkan
Jadi kita itu tidak apa, nggak boleh mendahului gitu. Itu kan baru kita yang nggak tahu ya di dalam itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke apa sih namanya, berserah aja dulu gitu. Nanti kalau memang udah pada saatnya baru siap-siap. Lalu pas kehamilan itu suka diperiksa tidak? Kalau diperiksa itu rutin periksanya. Kalau periksa harus rutin. Kalau periksa itu kemana dan siapa yang meriksanya? Ke dokter ya, ke bidan juga ya. Lalu ada nggak tradisi penerimaan kehamilan gitu? Penerimaan. Ya mungkin karena ini kehamilan pertama gitu, jadi kayak ada tradisinya, upacara-upacara tersendirinya. Gak ada sih, cuman ya biasa 4 bulanan, 7 bulan udah seperti itu aja. Oke. Lalu apakah selama hamil ibu tidak boleh makan kambing? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah dengar kan. Makan biasa aja, ya balik lagi. Yang penting ada batasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini di trimester kedua. Selama kehamilan trimester kedua ini ada upacara selamatan 4 bulan? Iya ada. Ada. 4 bulan, 7 bulan kan. Ada, tapi udah jawab ini ya. Selanjutnya, pernah tidak dianjurkan banyak minum air kelapa hijau? Ya pernah. Yang penting air kelapa sih, nggak harus air kelapa hijau juga. Itu kenapa? Biar apa? Katanya biar anaknya bersih gitu, tapi emang iya sih bersih juga bersih. Selama ini. Lalu diberi minum air randu. Nggak tahu ya itu randu itu apa. Oh, berarti baru denger ya. Iya. Lalu ibu hamil disuruh minum minyak peletik biar katanya apa, lahirannya lancar gitu. Ya pernah dengar tapi nggak pernah ngelakuin. Oh iya, pernah dengar doang tapi nggak pernah ngelakuin. Lalu apakah ibu pernah mimpi berulang selama kehamilan yang memiliki makna khusus? Jadi kayak selama hamil itu memimpikan hal yang sama berulang kali gitu. Enggak sih, nggak pernah. Oke. Lalu ibu percaya nggak tentang mitos gerhana matahari yang kalau misalnya nih pas gerhana matahari itu terjadi, ibu hamil nggak boleh keluar rumah karena kalau misalnya keluar bayinya tuh bakal mengalami kelainan pada kulit wajah. Ya percaya nggak percaya sih ya gitu. Tapi kalau pas ngeliat ada yang seperti itu, saudara juga kan ada yang kayak gitu. Lalu apakah ibu tidak boleh minum kopi hitam khawatir anaknya memiliki kulit hitam? Enggak sih, itu mah cuma mitos kali. Saya sudah sering kok minum kopi. Oke. Lalu apakah saat ibu hamil ibu senang berdandan atau tidak? Iya pernah suka dandan, pernah juga enggak. Apakah saat hamil ibu dilarang berenang terlalu lama? Katanya ya itu sih, takut susah itunya bayinya. Enggak sih, nggak pernah, baru dengar. Oke. Lalu apakah ada pengaruh dari norma yang mempengaruhi keputusan ibu selama kehamilan terkait pilihan makanan, aktivitas atau perawatan kesehatan? Enggak sih. Nggak ada pengaruhnya? Enggak. Oke. Lalu selama hamil itu ibu tidak boleh makan pedas? Iya, kalau berlebihan ya. Cuma kalau pedas biasa nggak apa-apa. Kenapa tuh alasannya? Ya kenapa sih, katanya sih takut rambut anaknya itu tipis gitu ya. Oke. Tapi memang nggak suka pedas juga. Selanjutnya untuk pertanyaan trimester 3, apakah ada tantangan pada ibu hamil tua? Kalau ada boleh disebutkan. Tantangan khusus sih nggak ada ya, cuma paling untuk lebih membatasi perjalanan jauh gitu, dan mengurangi kegiatan yang terlalu berat gitu aja. Lalu ibu tidak boleh keluar pas malam hari. Iya, lagi memang seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya, ada nggak kepercayaan dari ibu atau keluarga yang dapat menentukan jenis kelamin? Kayak misalnya kalau misalnya sering dandan nih, berarti ntar anaknya cewek. Ya itu pada umum aja, cuman nggak ada sih di keluarga mah ya, cuman gitu aja. Kalau misalnya akan dandan katanya anaknya
perempuan, atau kalau suka kusut itu laki-laki. Bagaimana pandangan budaya di lingkungan ibu terhadap jenis kelamin anak? Jadi kayak misalnya nih, keluarga ibu tuh kayak melarang ibu tuh berhenti hamil kecuali sampai ngelahirin anak cowok gitu. Nggak ada sih kalau ya gitu seperti itu. Memang kita kan nggak bisa memilih ya. Nggak ada sih. Selanjutnya, saat hamil tua, apakah ibu dilarang berhubungan seksual? Enggak sih, nggak ada ya. Cuma kita lebih harus tahu keadaan tubuh kita aja. Apakah saat hamil sering diberikan dan didekatkan suara musik atau salawat ke perut ibu? Iya, itu selalu. Apakah ada kepercayaan jika bentuk perut bulat akan memiliki bayi laki-laki dan Iya. perut sedikit ke bawah akan memiliki bayi perempuan? Iya. Ada. Iya. Oke. Tidur terlentang. Tidak. Di tempat tidur Beralaskan kasur. dengan Iya, karena karena khawatir misalnya cacat. dan Tidak. baik Keluar sendiri. Iya. keluar Iya. 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 Tidak. Ibu. Tidak. Tidak. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Alivia Gita dari mahasiswa Kebidayaan Fisika. Ibu, apakah bisa saya wawancara sebentar sambil videoin? Apa Ibu bersedia? Ya, siap bersedia. Baik, pertanyaannya, apakah setelah plasenta lahir sampai 24 jam, Ibu tidak diperbolehkan tidur? Iya, setelah plasenta keluar tuh emang ada larangan dari bidannya, nggak bolehin langsung tidur gitu, suruh nunggu beberapa menit gitu baru boleh tidur. Baik, Ibu diberi makanan kacang-kacangan tidak? Tidak. Apakah pantat Ibu diberikan batu bata panas atau abu panas? Waduh, itu mah serem ya. Enggak sih, saya nggak ada kayak hal-hal yang kayak gitu. Berarti nggak percaya ya Ibu ya? Ya, itu macam-macam. Baik, selanjutnya posisi Ibu duduk selonjoran atau gimana Ibu? Senyamannya saya aja sih, seenaknya saya, nggak ada apa kayak gitu ngatur posisi. Baik, apakah Ibu tidak boleh banyak bergerak? Nah iya, kalau
apa namanya, dipesenin sama bidannya sih jangan terlalu banyak gerak atau ngurangin aktivitas dulu, soalnya kan takut jahitannya tuh takut robek ya. Iya. Makanya pelan-pelan gitu kalau mau gerak juga. Terus Soalnya kan nyeri juga ya. iya. Baik, selanjutnya apakah ibu tidak boleh mandi atau keramas? Kalau kayak gitu sih nggak ada larangan, boleh-boleh aja. Boleh-boleh Saya aja. mandi juga, ramas iya gitu. Apakah ibu memakai angkit atau korset gitu? Iya, saya pakai korset. Terus kemaluan ibu dikompres pakai parutan jahe nggak ibu? Aduh, itu panas itu. Enggak lah, itu mah saya paling ituin sama bidannya, disuruh sama bidannya kalau setiap habis mandi atau mau basuh kemaluan itu suruh siram pakai air dingin gitu. Katanya sih biar buat jahitannya cepet kering gitu. Begitu ya, Ibu. Terus selanjutnya pada hari ke-2 sampai 40 ibu tidak diperbolehkan tidur siang atau bagaimana ibu? Nggak ada larangan sih, boleh-boleh aja tidur siang. Kan itu buat istirahat ya. Iya, biar nggak kelelahan juga ya. Mm. Terus selanjutnya ibu tidak boleh makan telur, ikan atau buah-buahan. Boleh, nggak ada Nggak ada larangan. larangan gitu ya ibu. Iya. Terus ibu boleh makan lalapan, sayur, terus minum jamu-jamuan. Kalau jamu-jamuan iya, katanya juga buat bisa biar cepet kering juga. Iya, ada. Justru kalau telur juga, makan telur juga cepet kering. Oh, gitu ya ibu. Iya. Terus selanjutnya posisi tidur ibu bagaimana ya? Apa duduknya selonjoran sambil bersender gitu? Enggak sih, saya mah posisi tidurnya tidur aja. Biasa aja gitu. Biasa aja, nggak ada yang diubah. Terus ibu membersihkan kemaluannya dengan daun-daunan yang direndam air panas tidak ibu? Enggak, ya kayak gitu, kayak tadi aja, pakai air dingin doang. Enggak pakai hal-hal yang lain. Terus tiap hari ibu harus makan kacang-kacangan? Enggak, tidak. Tidak pernah ya Kayak ibu? biasa aja. Terus apakah ada perbedaan dalam dukungan sosial ibu Nifas dalam daerah kota ataupun desa? Apa namanya? Kayak Kayak kalau di desa kan biasanya lebih ke yang aneh-aneh gitu. Kalau di kota kan biasanya biasa aja. saya Gitu, ngikutin kayak yang di kota sih ya. Kayak biasa aja Jadi nggak gitu. ada larangan kayak gitu ya, kayak adat-adat kayak gitu ya. Iya. Jadi saya ya biasa aja sih nikmatin. Baik. Apakah ada tradisi mandi di bawah pancuran air saat ibu nifas setelah 40 harian? Enggak, tidak ada. Tidak ada ya ibu. Iya. Apakah ibu nifas tidak dibolehkan makanan yang digoreng, harus dengan yang makanan yang direbus-rebus saja? Nggak ada larangan sih, cuman ya perbanyak aja makan sayuran kan juga biar asinnya lancar. Iya, lancar. Terus jika bayi sakit, apakah ibu yang minum obatnya atau langsung dikasih gitu bu? Kalau bayi sakit paling cuma saya olesin doang, nggak berani saya ngasih obat sih. Alhamdulillah. Tapi pernah dibawa ke klinik gitu-gitu nggak bu? Sampai sekarang sih alhamdulillah anak saya belum pernah sakit sih, alhamdulillah. Jadi saya belum tahu gitu ya. Ibu, apakah jika ibu makan pedas maka akan berpengaruh pada ASI ibu? Nggak tahu sih, saya akhir-akhir ini juga sering makan pedas. Cuman katanya sih orang dulu kalau saya makan pedas anaknya diare. Tapi Mencret gitu ya ibu? kata saya sih biasa aja gitu ya. Tapi dedenya nggak mencret gitu? Enggak, kayak BAB-nya kayak bayi pada umumnya gitu. Baik ibu.
Pertanyaan terakhir, apakah Ibu Nifas tidak dibolehkan makan makanan berkuah karena kemaluannya akan basah gitu? Enggak sih, Nggak ngaruh ya Ibu nggak berarti? ngaruh. Baik Ibu, pertanyaannya gitu aja. Maaf ya Ibu mengganggu waktunya. Berawal dari orang ini menggosokkan jarinya pada tembok, kemudian ia menggunakan Syuting. melihat tangannya dalam ternyata banyak sekali kuman-kuman yang menempel pada jari tangannya. Kemudian orang itu mencoba untuk membersihkan jari tangannya, lalu kembali melihatnya dalam jarak 1000 kali lebih dekat dan lihat inilah yang terjadi. Nah, berawal dari orang itu menggosokkan jarinya pada tembok, melihat tangannya dalam 1000 kali lebih dekat dan lihat ternyata banyak sekali kuman-kuman yang menempel pada tangannya. Kemudian orang itu mencoba untuk membersihkan jari tangannya. Kok diem aja sih? Kalau ditanyain itu jawab. Kamu gak denger ya aku ngomong apa ya? Mana telinganya? Aku jewer ya telinganya. Minggu jangan dong. Dia itu memang belum ngasih nama. Hanya dia belum bisa jawab namanya siapa. Oh gitu, hehe. Jadi malu aku. Maaf ya bocil. Teman-teman bantu kasih ide dong. Enaknya kita kasih nama siapa ya? Aku sih kepingin. Apa bener ceker ayam kalau ototnya ditarik-tarik bisa nari-nari. Yuk kita buktikan. Mau beli ceker buat ceker minggu atau ayam. Harganya 12 langit. Nah, dicas. Tapi kalau sampai rumah dengan dingin, lupa cekernya digosok udah aku mau potong kukunya. Nanti dia kena rajin air jam ya sekarang aku mau cari obat dari ceker ayam ya nanti bisa cari-cari itu wow apakah itu obat kesehatan belakangnya malah ke belakang itu ya guys coba kita cari di sisi satunya ketemu guys nyalakan tendon guys ini jumlahnya dua pas aku coba tarik satu yang gerak ternyata kalau ditarik semuanya semua jarinya ikutan gerak wah ini bisa dijadikan alat capit coba buat capit bawang ternyata bisa buat Perkenalkan, nama saya Masya Anggraini dari mahasiswa kebidanan. Ya, bertujuan saya di sini ingin mewawancara ibu. Apakah ibu bersedia? Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Bu Ratna. Kalau nama suami ibu? Agus. Kalau nama ayah ibu? Pasang. Kalau nama ibu? Ya ibu-ibu. Ibu Aminah. Ibu punya anak berapa? 3. Anak yang pertama namanya siapa? Saskia. Kalau yang kedua? Jika. Yang ketiga? Aura. Ada ibu. Iya. Berapa lama bu? 1 jam? Enggak. Ada 10 menit. Oh, cuma 10 menit. Terus tidur sendiri. Apakah bayi setelah lahir diazani? Apakah setelah lahir bayi langsung diberi ASI? Apakah kolostrum ibu dibuang? Kolostrum tuh kayak ASI yang warna kuning-kuningan gitu. Diminumin ya? Bagus. Soalnya masih banyak sekarang yang beranggapan kolostrum itu kayak susu basi katanya. Nggak ada yang basi di itu mati. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi formula? Enggak ya? Kalau asinya nggak ada ya didamping perbulan. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi madu? Iya. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi jampi-jampi? Enggak. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi nama? Enggak. Kalau di kampung makan 7 hari. Kalau di rumah sakit iya ya langsung kasih nama. Iya. Seluruh badan bayi dilumuri kunyit atau beras kencur.
bayi tidak boleh dibawa keluar malam hari. Iya. Apakah badan bayi dipakaikan gurita saat baru lahir? Pakai. Apakah bayi baru diberikan celak agar matanya lebih bersih? Iya, pakai daun gitu. Kembang Kembang teleng katanya. teleng. Teleng. Kembang teleng. Teleng. Terus ini dari sampai bayi diberi makanan tambahan seperti gula aren, kurma, madu. Enggak ya? Upacara ngayun. Iya, ada. Upacara puput pusar. Ini sama ngayun. Oh, bareng. Kalau puput pusar udah putus tuh 7 hari langsung kasih nama. Apakah ada syukuran kelahiran bayi seperti akikah gitu? Ibu mah nggak pakai. Bayi harus dibedong agar kakinya lurus. Iya. Udah aja. Tiga aja. 14 tahun. Perempuan. Kedua 10 tahun. Perempuan. 1 tahun. Cowok. Iya. Ibu, apakah anak yang baik ini diberi semuanya komplit. Apakah anak bayi ini ibu melakukan penimbangan di puskesmas atau di posyandu? Di posyandu. Posyandu aja. Apakah anak yang terakhir ini saat anaknya sakit, ibu membawa anak tersebut ke puskesmas? Aku ke bidan. Mama. Dan apakah yang percaya anak di sana itu bisa mempercepat bicara dan jawab? Itu tergantung diri anak sih. Ibu percaya Pak? Sawan. Oh iya, itu iya. Berarti ibu percaya Pak? Iya. Kalau tradisi sih, kalau ikut tradisi aku ya, itu masih percaya mitos mengenai anak yang dipitah di atas rumput pada pagi hari bisa mempercepat jalan. Iya, gitu. Bisa memperkuat dengkul anak kaki. Iya. Saya mengenai mitos anak yang disabet daun kelor itu bisa mempercepat jalan. Oh, itu kurang tahu saya. Ini jarang ya. Kalau kayak pakai daun kelor, kalau mau tuh digabung pakai kayak semacam belut, kayak semacam ikan gabus, itu bisa jadi kasih. Apakah ibu percaya juga mengenai jika anak yang disuruh menggunakan logam, emas, cincin itu bisa mempercepat bicara? Iya. Ibu percaya? Iya. Apakah ibu melakukan dari saat ngursi Pak? Berarti anak kedua ya? Iya, anak kedua. Apakah ibu percaya mengenai mitos anak yang sering jatuh akan menjadi nakal? Belum tentu sih, nggak percaya gitu. Jadi kalau ini tergantung anaknya aja. Baik ibu. Nah ibu kan tadi kan punya 3 anak ibu. Nah anak pertama sama kedua itu masih 14 baik ibu. Ibu sekarang dua-duanya ya? Iya, dua-duanya sekarang. Apakah ibu percaya mengenai mitos dengan banyak hafalan itu bisa mempermudah untuk menghafal Al-Quran? Berapa ya? Berarti berdengar ya. Apakah ibu percaya Pak? Makan dia belum pernah coba ibu? Iya belum, baru dengar saya ada aja. Apakah ibu percaya mengenai mitos tidak boleh makan kaki ayam nih anaknya karena nanti bisa membuat tulisan anaknya jadi jelek? Iya katanya sih. Tapi pernah sih makan cakaya, ya kurang bagus tulisan. Apa tergantung tangan kali ya? Mungkin kurang dilatih kali. Mungkin gitu jadi juga tuh ya. Apakah ibu percaya mengenai mitos kalau anak cowok tidak boleh makan kepala
kepala ayam karena nanti kepalanya bisa ambuk-ambukan terus. Oh, nggak tahu. Apa ibu percaya nih mengenai mitos? Di menjadi berani dan ya katanya. Belum, aku cuma dengar dari orang aja. Sebelum perkenalan, saya Rika Pramawati, mahasiswa bidangnya dari Fisika. Sebelum boleh tahu nama ibu siapa ya? Ibu Putri. Apakah ibu atau suami ber-KB? Ya, ber-KB. Boleh tolong disebutkan nggak ibu? Ibu pilih KB yang kayak gimana nih? KB-nya sih bagaimana nih pendapat ibu tentang KB? Kalau KB itu bisa mengatur jarak anak. Siapakah yang mengambil keputusan untuk ibu bisa ber-KB? Saya sama suami. Keputusan dua-duanya ya, ibu. Apakah ibu pernah mengalami efek samping dari menggunakan KB? Pernah. Jadi haidnya nggak teratur aja. Selain itu ada lagi nggak ibu? Dan baik. Apakah ibu mengalami kesulitan biaya dalam menggunakan KB? Karena menggunakan pil jadi terjangkau ibu ya. Berapa jumlah anak yang ideal di daerah ibu atau bagi ibu dan suami? Dua. Baik. Apakah ibu percaya tentang mitos nih bahwa keseringan memakai KB itu bisa membuat penampilan? Enggak. Baik ibu. Assalamualaikum ibu. Kalau di sini saya ingin mewawancarai ibu. Apakah ibu bersedia? Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Umurnya ibu? 56. Kerja sebagai? Sebagai pegawai luar negeri. Kayak makanan dari ya ibu. Selamat siang ibu. Siang. Perkenalkan, saya dari Latvia, mahasiswa kebudayaan dari Fisika. Hari ini saya izin untuk membuat video untuk wawancara. Apakah ibu berkenan? Ya, siap. Sebelumnya nama ibu siapa? Biasanya pada panggilnya Mama Mulan. Mama Mulan. Nama ini nama aslinya? Nama aslinya Ibu Muslimah. Oh, ya. Umur ibu berapa? 37. 37. Statusnya sekarang menikah. Sudah menikah. Pendidikan terakhirnya SMP. SMP. Pekerjaannya sekarang Rumah tangga. baik. Saya mulai wawancaranya ya Bu. Yang pertama, siapakah pengambil keputusan dalam keluarga? Ya, kepala keluarga suami. Berarti suami ya Bu. Iya. Selanjutnya, apakah perkawinan anak ditentukan oleh orang tua? Iya. Ini ditentuin ya Bu. Yang selanjutnya, siapakah orang yang pertama kali mengetahui haid pertama ibu? Dulu waktu ibu pertama head yang ibu kasih tahu pertama itu mama ibu. Kalau boleh tahu umur berapa tuh Bu? Berarti waktu kelas 2 SMP. SMP ya. Apakah ibu mengetahui bagaimana cara membersihkan kemaluan yang benar saat haid? Saat membersihkan kemaluan, ibu cebok pakai itu apa ya? Pakai pembersih yang itu loh, yang sirih itu apa ya namanya? Ada Sabun, ada sabun, Iya, sabun yang sirih itu loh, ada. Berarti pakai Iya, pakai sabun itu. Selanjutnya, bagaimana cara pemakaian celana dalam ibu? Terus bahannya apa? Ukurannya berapa? Terus menggantinya kayak berapa kali sehari gitu Bu? Biasanya ibu kalau sore kan mandi, Iya. ya kan, berarti kan otomatis ganti celana dalam kan. Nanti kalau mau tidur pagi ibu mandi, ibu ganti lagi. Berarti sehari dua kali. Iya. Oh, baik ibu. Selanjutnya, apakah ibu sering mengalami keputihan? Tidak. Tidak. Kalau misalkan lagi keputihan itu warnanya apa? Warnanya kayak kental-kental gitu loh, putih-putih kayak gitu. Iya. Iya, putih. Mama berarti. Terus apakah ibu minum atau cebok dengan
nggak pernah, waktu head nggak pernah minum kayak jamu gitu. Tapi kalau head sakit perut, Kalau sakit perut atau apa itu minumnya paling itu piranti. oh kira-kira Iya. dulu ya Bu. Iya. Selanjutnya pandangan ibu terhadap ukuran payudara. Itu kan jika ada anak kecil terus payudara gede gitu. Itu pandangan ibu gimana? Maksudnya kan biasa ada yang mikirnya tuh sih dia nakal gitu kalau pas kecil tapi payudaranya begini. Ya kemungkinan sih ada dua macam ya, karena satu dia gemuk juga bisa kan, yang kedua karena mungkin hormon anak kan juga Iya, ya bisa ya. iya. Ya wajar lah gitu. Wajar. Iya. Nggak ada yang pemikiran Enggak, gimana. wajar. Apakah saat haid minum air kelapa agar darah haidnya lancar? Enggak. Tidak. Enggak. Apakah saat haid pertama kali tidak boleh disampaikan kepada orang tua, keluarga atau yang lainnya? Enggak ya berarti ya? Karena tadi kan dikasih tahu. Saya langsung kasih tahu, soalnya kan takut juga kan gitu tuh pertama head ini darah apa gitu kan ya, kata orang tua karena saya belum pernah head, oh berarti itu darah head, soalnya kan nggak sakit. Iya. Kecuali kalau sakit kan khawatir gitu kan ya, berarti ibu kasih tahu ke orang tua gitu. Selanjutnya, apakah darah pertama haid diolesi ke wajah agar bersih? Enggak lah, kata siapa ini cowok? Enggak. Karena ada budaya lain gitu dia Enggak. kayak gitu berarti ibu Enggak nggak lah. nggak ada ya gitu. Enggak. Selanjutnya tidak boleh makan mentimun karena dapat menyebabkan keputihan. Ibu kayak gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Selanjutnya, apakah saat haid tidak boleh keramas dan gunting kuku? Iya, ibu Iya, ibu. percaya yang kayak gitu, katanya kalau keramas nggak boleh, kalau lagi head nggak boleh keramas, nggak boleh gunting kuku, nunggu sampai nanti selesai. Oh, berarti ibu gitu. Iya, kayak gitu ibu, emang kayak gitu. Iya. Selanjutnya, apakah saat haid ketika rambut rontok harus dikumpulkan dan dicuci bersamaan dengan keramas? Iya, ya ibu kayak gitu. Iya. Selanjutnya, apakah saat haid tidak boleh minum air dingin karena darah haidnya jadi tidak lancar keluarnya? Iya, Ibu, iya ibu percaya kayak gitu Kita ya. aja ya. Iya benar. Terus, apakah darah haid yang dipembalut harus dicuci bersih agar tidak dihisap atau diganggu makhluk halus? Iya. Iya. Ya, ibu pakai cara kayak gitu kalau lagi head itu pembalut ibu bersih, cuci yang bersih sebelum itu dibuang pembalutnya. Berarti kalau misalkan lagi pergi itu kan katanya biasanya harus cuci bersih biar Iya. nggak diikuti sama Iya, iya nama setan. Iya ibu kayak gitu. Dibersihin dulu pembalutnya, habis itu dicuci bersih baru dibuang gitu. Selanjutnya, apakah jika haid saat membersihkan pembalut tidak boleh dipelintir karena dapat menyebabkan nyeri perut? Enggak. Biasa Ada. ibu itu cuci ini dicuci sampai bersih, ibu remes-remes itunya pembalutnya nggak Iya. apa-apa. Enggak percaya sama yang bakal menyebabkan nyeri Enggak perut lah, gitu ya? enggak. Selanjutnya, apakah jempol kaki diinjak oleh orang yang sedang haid maka akan ikut haid juga? Dulu waktu ibu masih sekolah, Iya. iya emang kayak katanya kayak gitu, Iya. katanya jempol kalau ada anak yang lagi head, ntar injak jempol yang belum head katanya bisa ketularan gitu. Iya. Ibu percaya yang kayak gitu. Iya, iya saya. Iya. Baik, udah selesai pertanyaannya. Itu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya dari Nadia, mahasiswi kebidanan dari Sika. Hari ini saya izin untuk membuat video wawancara ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh. Baik, sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Fathul. Ibu Fathul. Umur Ibu berapa? 44. 44. Statusnya sekarang sudah menikah? Sudah. Nama suaminya siapa? Yudi. Jadi Ibu udah punya anak atau belum? Udah. Udah berapa? Satu ya Bu. Umurnya berapa sekarang Bu? 16. 16 tahun ya. Baik, saya mulai pertanyaannya ya Bu. Saat anak Ibu berusia 1 bulan sampai 5 tahun, itu apakah Ibu imunisasi anak Ibu? Oh iya, lengkap. Ya. Apakah ditimbang di posyandu juga? Iya. Jika anak Ibu sakit, apakah Ibu bawa berobat
ke puskesmas, perawat atau ke dokter? Ke dokter. Bawanya ke dokter ya? Iya. Dokternya harus langganan, harus itu terus nggak bisa ke yang lain. Iya, takutnya nggak cocok ya Bu. Selanjutnya anak disalep uang atau beras atau permen agar bisa cepat jalan dan berbicara. Tidak. Enggak ya Bu? Cuma apa sih waktu susah bicara? Emang sebenarnya belum waktunya berbicara, tapi neneknya kan kayaknya ini banget. Jadi di itu es krim yang stick itu, jadi biar lidahnya teh keluar katanya gitu. Jadi sedikit-sedikit ya. Nah, di rumah gitu. Berarti di itu kasih Dikasih es krim yang stick ya. Di stick kan menjilat-menjilat gitu. Jadi kan lidahnya keluar kayak gitu. Iya Bu. Selanjutnya, setiap pagi anak dipapah di atas rumput agar terkena air embun supaya cepat bisa jalan. Iya atau tidak Bu? Perasaan teh enggak ya, soalnya kan udah rumput. Perasaan cuma di pelataran itu aja. Tapi jalan gitu. Iya, jalan. Kalau lagi di Karawang, iya. Kan banyaknya di Karawang sama juga di kampung. Iya. Oke. Selanjutnya, kaki anak bisa disabet daun kelor agar cepat bisa jalan. Enggak. Selanjutnya, lidah anak dikerok menggunakan logam atau emas atau cincin agar cepat bicara. Iya, pernah. Pernah juga pakai perhiasan gitu ya Bu? Cincin. Cincin Mas. di Tiap hari Jumat ya dikerik. Tiap udah sholat Jumat ya, iya. dikerik setiap hari Jumat lah. Pokoknya mah berapa kali ya, kita lupa lagi juga. Oh, iya. Kan pernah nanya ke Habib juga, katanya ini aja pakai cincin emas kayak gitu. Jadi cobain. Terus pas di sama stick itu juga sih, sama stick es krim yang makan es krim itu. Selanjutnya, anak yang sering terjatuh akan menjadi nakal. Anak nakal gitu. Percaya nggak Bu? Iya ya. Baik, terus saat anak ibu berusia 5-12 tahun, apakah anak bersekolah? Iya. Selanjutnya, perbanyak makan terong agar mudah menghafal Al-Quran. Tidak. Nggak percaya Bu. Iya. Selanjutnya, tidak boleh makan kaki ayam, nanti tulisannya jelek. Enggak, Aku suka banget. Oh iya, kalau suka banget. Suka banget ceker ayam itu. Berarti nggak ngaruh apa tulisannya? Enggak ngaruh. Baik, selanjutnya anak cowok tidak boleh makan kepala ayam, nanti kepalanya angguk-anggukan. Enggak. Percaya ya Bu? Enggak percaya. Oke, selanjutnya anak dianjur makan jinggir ayam agar anak jadi berani dan percaya diri. Enggak juga ya Bu?